Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru kami, yaitu channel Mobil Garasiku. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. Nah, di channel ini saya akan membahas beberapa mobil yang mau dijual, mobil yang mau disewa, mobil yang mau direstorasi. Pokoknya di channel ini akan kita bahas tentang semua mobil, bukan motor. Karena ini channel khusus mobil. Nah, di episode pertama ini saya lagi berada di salah satu garasi yang terletak di daerah Sawangan, Depok. Ya, ini garasi lumayan cukup terkenal. Jadi banyak orang yang tahu tentang rental mobil yang ada di sini. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Oke, di episode pertama ini yang perkenalkan dulu lah yang belum kenal buat kalian yang sobat-sobat garasi mobilku yang belum kenal sama gua Bang Juki ya. Buat kalian yang mau tahu apapun, Bang Juki siap untuk membahas tentang dunia permobilan. Oke, di episode pertama ini Bang Juki lagi ada di salah satu garasinya namanya ARK Rental Mobil Solution. Buat kalian yang udah tahu tentang rental ini, jadi ya cukup selamat lah ya. Buat kalian yang udah tahu tentang garasi ARK Rental ini, selamat buat kalian yang udah jadi pelanggan tetap, ya kan. Jadi mungkin dapat harga-harga diskon ya buat pelanggan-pelanggan tetapnya. Buat kalian juga yang belum tahu nih, rental yang ada di Depok ini, Sawangan Depok ini terletaknya di Gang Jambu, Gang Jambu Bojong Sari, ya kan, Depok. Nah itu pokoknya kalau kalian mau ke garasi ini, itu patokannya ada di deket Depak Mall ya. Depak Mall itu Jalan Raya Parung, Jakarta, Parung, Bogor. Nah, Bang Juki mau kasih tahu buat kalian yang dekat-dekat Depok, Tangerang Selatan, Tangerang City, Tangerang BSD, Sawangan, Cibubur. Katanya sih infonya mobil-mobil ini menggapai radius area itu sewaannya. Oke, berhubung yang punya pemilik rental ini lagi keluar negeri dan konon katanya lagi umroh sama istrinya berdua, jadi Bang Juki sendiri di sini. Dan Bang Juki juga udah dikasih tahu sama yang pemilik mobil bahwa kalau mau rental mobil di ARK Rental Solution ini, kalian cukup siapkan satu KTP, ya kan, cukup difoto. Kedua, kartu keluarga, ya kan. Ketiga itu SIM, ya. SIM-nya itu SIM A, ya. SIM A itu SIM mobil, guys. Oke. Nah, jika persyaratan 3 poin tersebut sudah kalian penuhi, nanti mobil yang akan kalian sewa itu bisa dikirim langsung ke rumah kalian tanpa survei, ya kan. Cukup dengan data KTP, KK, sama SIM A itu kalian dapat sewa mobil. Belum tentu di rental lain seperti itu. Saya juga belum tahu. Jadi mungkin next episode saya akan ke rental-rental lain, sistemnya seperti apa sih? Sama nggak sama yang di sini, ya kan? Untuk harga saya rasa variatif lah, tergantung jenis mobil dan tipe mobil lah ya. Jadi tergantung kebutuhan kalian juga sih, ya kan? Kalau kalian mau sewa harian, mau sewa mingguan, mau sewa bulanan, ya kan? Itu ya biasanya harganya berbeda gitu. Atau enggak kalian mau sewa tahunan. Kalau tahunan mah kalian kasih aja langsung DP 5 tahun lunas. Nah, selain persyaratan itu, di ARK Rental Solution ini juga ada beberapa poin yang harus kita saling percaya ya, antara pemilik rental dan penyewa, yaitu berupa jaminan, ya kan. Untuk jaminannya sendiri variatif, ya kan. Biasanya jaminannya itu 1 unit sebuah motor, ya kan, plus SNK. Jadi kalian dapat mobil sewa, motor dititipkan di rental ya. Jadi saling biar saling percaya aja gitu. Jadi motornya sih katanya ya minimal tuh tahun-tahunnya 2015 lah ya. Ya kan? 2015
dititipkan ke sini sama STNK-nya, nanti mobil langsung kalian bisa bawa gitu. Selain motor, kalian nggak punya motor misalkan, ya kan, motornya masih di dealer atau enggak masih proses apa namanya di leasing. Jadi bisa juga kalian menitipkan uang deposit, ya kan. Uang depositnya itu sekitar 2-3 jutaan lah, ya kan. Dan selain itu juga kalau mau motor kalian di bawah tahun 2015 itu nanti tergantung ini ya. Jadi ada sistem tersendiri di rental ini. Di bawah tahun 2015 ntar ada deposit berapa, ya kan. Deposit berapa, terus motornya tahun berapa, kayak gitu. Jadi tanya-tanya dulu aja, silakan tulis di kolom komentar atau di nomor yang ada tertera di garasi mobilku ini, ya silakan kayak gitu. Nah, perlu kalian tahu juga sobat garasi mobilku bahwa channel ini bisa membantu kalian atau pemilik usaha rental atau showroom atau penjual pengguna, ya kan, pengguna mobil yang mau jual mobil, bisa kita bantu up di channel kita ini. Jadi kita tanpa biaya sih sebenarnya buat kalian yang untuk minta bantu ke kita syutingin, terus kita bantu jual di sosial media kita, di channel YouTube kita, di Instagram kita, di TikTok kita, dan di Facebook kita, dan di sosial media seluruh jagat raya Indonesia. Nah, nggak perlu lama, Bang Juki mau ngebahas salah satu mobil yang ada di ARK Rental Solution ini. Ya, di episode ini Bang Juki mau ngebahas mobil SUV. SUV-nya banyak di sini, ya kan. Ini sebagian mobil yang ada di garasi, sisanya mobilnya lagi keluar. Ada yang lagi disewa bulanan, ada yang disewa mingguan, harian. Jadi ini sisa 1, 2, 3, 4, 5 unit. Dari 40 unit sisa 5 unit. Wow, betapa larisnya rental ini. Oke, mobil SUV yang bakal Bang Juki bahas yaitu mobil Toyota Rush, karena Bang Juki suka banget mobil ini ya. Di episode berikutnya nanti mungkin mobil-mobil lain akan Bang Juki bahas. Kita buka dulu, apakah remote-nya berfungsi? Wah, masih berfungsi. Kita cek dulu. Ayo. Bang Juki udah di dalam mobil SUV Toyota Rush tipe G tahun 2019 ya, Nix 2019 tahun 2020. Jadi Bang Juki mau cek dulu nih mobilnya nyala nggak kira-kira, ya kan. Kita udah sewa nggak nyala ternyata, ya nggak mungkin sih ya, mobil muda gini masih baru 4 tahun ya. 4 tahun ya kita starter. Jadi mobil perlu kalian tahu juga sebelum kalian sobat-sobat garasi mobilku ngerental mobil, pastikan remote-nya berfungsi. Tadi udah Bang Juki tes, remote-nya sudah berfungsi. Setelah remote berfungsi, kalian cek nyala nggak mobilnya gitu. Jadi untuk mobil Toyota Rush sendiri dia smart key ya. Dia sudah smart key kayak gini. Jadi tinggal taruh kuncinya di sini. Ya. Tinggal pencet start engine. Nih, ada engine start, tinggal nyalain. Injek remnya. Nah, pedal rem kalian injek, lalu kalian pencet start engine-nya. Top chair nyala, ya kan. Sebelum kalian setelah nyalain ini mobil, kalian cek dulu indikatornya ada yang nyala nggak gitu. Namanya mobil mau disewa kalian, sobat garasi mobilku, itu harus aman di jalan. Ada nggak indikator yang menyala, ya kan? Nah, indikator menyala itu dia biasanya warnanya kuning. Kuning itu ada sebuah peringatan, ya kan. Ada indikator oli, indikator ABS, ada indikator airbag dan sebagainya, setir, ya kan. Kalau ada warnanya itu warna kuning, itu bermasalah. Jadi untuk mobil ini aman, ya kan. Indikatornya nggak ada yang nyala, semua aman, ya. Nah, setelah kalian cek indikator, kalian cek juga nih bensinnya. Kira-kira ada berapa sebelum kalian pakai. Jadi saat kalian serah terima kunci, itu kalian cek bensinnya. Jadi biasanya si rental itu nulis di form checklistnya itu bensinnya ada di berapa, ya kan, kilometer berapa. Kalian cek, ya kan. Biasanya tuh kembali ke rental itu harus minimal itu semula gitu. Nah, untuk kelas ini
ada di 3 balok nih untuk kilometernya. Untuk kalian range kilometer bensin itu kalian pencet aja nih, ada tombol-tombol nih, odo, display kayak gini-gini nih, kalian pencet ya kan. Nah, ini 3 balok dengan range 12,3 kilometer ya, cukup lumayan agak berat sih sebenarnya. Jadi ini mobil ini itu 1500 cc ya kan, 1400 atau 1500 gitu. Dia penggerak roda belakang. Jadi buat kalian nih, Bang Juki saranin mau jalan-jalan ke daerah pegunungan, Bang Juki saranin pakainya mobil penggerak roda belakang atau yang biasa disingkat tuh terkenalnya RWD gitu. Jadi jangan gunakan penggerak roda mobil depan. Ya, boleh sih, tapi untuk menambah performa kalian menanjak itu lebih ajib, kalian harus pakai penggerak roda belakang termasuk mobil ini. Oke. Selanjutnya Bang Juki mau ngasih tahu juga, terus kalian setelah ngecek ini bagian ada di dashboard ini, bagian di dashboard ini kalian harus cek juga itu namanya AC, ya kan? Naik mobil kalau nggak ada AC-nya itu berasa naik di oven. Kalian pencet nih, ada tombol AC, nyalain AC-nya. Kira-kira berfungsi nggak ya? Dia nyala biasanya. Nah ini nyala. Wah nyala. Wah dingin, ada kipasnya. Wah oke, berfungsi secara normal. Ya AC-nya udah normal. Lalu setelah AC kalian cek juga nih apa namanya nih, head unit. Nah head unitnya kira-kira berfungsi nggak? Yang namanya bawa mobil kalau nggak dengerin musik itu nggak asik. Dengerin musik berfungsi lumayan. Oke, head unitnya tinggal bluetoothnya, tinggal kalian aktifkan radio, ya kan? Kalau kalian suka tanggal lagu paling hits, tinggal dengerin radio. Lalu ini selesai, terus ini hajat itu penting, kalian harus cek. Nah, jika terjadi sesuatu di jalan mendadak, kalian pencet ini hajatnya, berfungsi ya, nyala semua. Oke, lalu ini lampu, lampu berfungsi. Terus sen kiri, berfungsi. Sen kanan berfungsi dengan baik. Sekarang ini apa namanya, wiper, berfungsi. Ada airnya nggak nih kira-kira? Wah berfungsi. Oke, wipernya sudah berfungsi. Lalu kalian klakson. Wah nyala, berfungsi baik. Lalu setelah itu ini brake, rem tangan. Wah berfungsi rem tangannya. Oke. Lalu kebersihan. Kebersihan harus kalian cek. Kira-kira bersih nggak ini pemilik rentalnya? Oh bersih sih. Oh bersih, wangi. Lalu spion juga wajib kalian cek, kira-kira berfungsi nggak? Wah berfungsi. Lalu ini apa namanya, jendela, window, berfungsi semua. Berfungsi. Ketutup ya. Kayaknya berfungsi dah. Nah, bicara biaya sewa itu untuk mobil ras seperti ini itu biasanya itu rata-rata di antara 550 sampai 600 sih. Tapi ya nggak tahu juga ya. Biasanya kalau sewa mingguan atau bulanan itu harga lebih beda biasanya. Kalau mingguan biasanya bisa sampai 500. Kalau kalian sebulan, kalian cuma dihargain bisa 400. Saran Bang Juki sih mending bulanan. Tapi kalau tergantung kebutuhan kalian. Jadi untuk harga sekitar segitulah ya kan. Nah, perlu kalian ketahui juga di rental manapun ya. Di saat kalian menyewa mobil itu kalian biasanya harus ngecek keadaan bodi. Jadi gitu, kalau di jalan ya kan kita udah hati-hati ya, pengendara yang nggak hati-hati tersenggol lah mobil kita ya kan, sama motor, sama mobil lain, atau enggak ketika kita parkir nggak lihat nih ada trotoar ya kan, tergores lah mobilnya, atau enggak pecah lah spakbornya. Kalian harus hati-hati ya guys. Namanya kita nyewa ya kan, kita harus tanggung jawab ya kan. Nggak cuma tanggung jawab keadaan kondisi mobil, tanggung jawab juga nggak boleh dibawa kabur. Ya,
Kebanyakan mafia-mafia yang udah terjadi seperti yang udah terjadi waktu itu di daerah Pati, Jawa Tengah itu, ya itu nggak tahu lah ya namanya musibah pemilik rentalnya juga atau enggak ya penyewanya atau gimana, pemain atau gimana nggak ngerti juga. Jadi janganlah ya, kalian jangan sampai melakukan hal-hal kejahatan. Ya, ingat, kejahatan itu adalah perbuatan yang berbahaya. Daripada kalian masuk penjara, ya kan, mendingan masuk PNS. Oke, jadi itu tadi ya, mobil itu kan dia sistem mobil itu jendela ini jendela pintu nih satu panel gitu kan. Jadi kalau kalian mengalami baret di pintu itu biasanya kalian kena klaim ya guys, ya kan, obat garasi mobilku. Jadi biasanya klaim misalkan sampai penyok, sampai apa dalam goresannya itu kalian kena klaim ya kan. Terus atau enggak cuma nempel dikit itu klaimnya biasanya harganya berbeda-beda dan biasanya setiap rental. Nah, pentingnya kalian ngecek keadaan bodi mobil itu seperti itu, sahabat garasi mobilku ya. Jadi telitilah kalian di saat mau nyewa ataupun setelah nyewa ya, diteliti, dicek satu-satu, takutnya kalian yang bukan ngebaretin ya kan atau udah baret dari rentalnya kalian yang kena klaim, kan rugi gitu. Jadi harus saling cek aja lah antara driver yang ngirim unit ke rumah kalian dan kalian sebagai penyewa harus saling kooperatif, persuasif, cek secara sesama dengan detail gitu. Takutnya ada dusta di antara kita. Janganlah ya, jangan ada dusta di antara kita. Jadi harga-harga klaim itu biasanya per panel. Nih pintu satu panel, pintu di belakang satu panel, ya kan, bawah satu panel, itu kan satu panel gitu ya. Namanya jadi cat itu harus satu panel. Oke sahabat garasi mobilku, udah cukup sekian untuk Bang Juki lihat kondisi mobil dari SUV Toyota Rush ini ya. Bang Juki minat nanti kalau Bang Juki mau pergi-pergi naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, Bang Juki sewanya yang ini. Jangan lupa. Jadi cukup sekian di episode pertama ini. Semoga episode ini bisa memberikan kalian informasi atau edukasi yang sangat penting buat kalian semua. Buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen di bawah ini, atau bisa di share juga ke keluarga kalian. Jadi keluarga kalian siapa tahu butuh, oh iya ternyata channel ini tuh memberikan manfaat bagi yang kalian, bagi saudara-saudara kalian yang nggak punya mobil tapi pengen jalan-jalan. Oke, cukup sekian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garasi mobilku.